Jadi pas 1 tahun habis di filler dagu dan bibir mengeluarkan nanah gitu. Jadi saya kaget juga kok filler bisa begini, bisa ngeluarin nanah. Ya sekarang kan kemungkinan itu kan ya banyak yang terjadi ya. Hai teman, selamat datang di podcast Risma Simbolon My Story. Nah sebelumnya jangan lupa ya, subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Hai teman, aku lagi di daerah Bekasi nih sama seorang mbak cantik, Mbak Renzi Sengaja Milano. ya ketemu ya di sini ya. Aduh. Mbak, congratulations. Apa tuh? Restorannya. Oh iya, kebenaran punya adik sih yang Oh, di punya daerah adik. Bekasi. Jadi bantu-bantu jadi seksi repot aja. Aduh, nggak bantu-bantu makan aja. Sama kalau ada tester bagian ngabisin. Gitu ya. Jadi Mbak Renzi sama Mbak Elma Tiana tuh bikin apa ya, restoran Bakmi ayam. bakmi ayam. Enak kan? Tadi udah aku nyoba udah kan? coba, enak. Enak kan? Jadi rasanya tuh gimana ya? Adalah pokoknya ada satu rasa. Pokoknya- Mericanya agak banyak gitu loh. Ya. Aku suka justru. Iya. Aku suka yang kayak gitu. Main di bumbu ya. Kalau mie mah semua biasa. Bumbunya lebih diberaniin gitu. Oh gitu. Emang yang ngeracik Mbak Elma? Kebenaran yang racik ya ada juga sih, udah kita ajarin gitu. Sebenarnya ya bakmi ayam pada umumnya sih sama. Mungkin keahlian tangan beda-beda ya. Asik. Nah, selain di sini tuh ternyata Mbak Renzi sama Mbak Elma tuh buka juga di daerah Cilandak. Jadi ini yang bagian Bekasi kesini. Bekasi kesini, boleh nih mampir-mampir kesini, enak loh. Itu di mana sih Bekasi itu alamatnya? Harapan Indah, Harapan Indah ya, ke Patung Kuda ya. Patung Kuda. Pokoknya lihat aja poster si Elma tuh yang paling gede itu di Bekasi. Di Bekasi posternya paling gede ya katanya. Lebih kecil di komplain. Nggak kelihatan Oh, muka gitu gua ya. katanya. Wih, bikin lagi yang lebih gede. Ternyata seluruh Bekasi muka dia tuh. Iya benar. Nah, pengen ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Renzi. Aku kan lihat-lihat kemarin tuh Mbak. Apa tuh? Katanya Mbak tuh sakit. Gimana ceritanya? Udahlah, udah sembuh sih, tapi memang dalam tahap perbaikan. Karena ya namanya bekas kemarin jahitan kan ya nggak akan kembali perfect lah gitu ya. Tapi ya udahlah, dengan tekad dokter bilang Asik, bisa tekad. bisa balik lagi seperti semula ya, insya Allah. Dokter bertanggung jawab gitu. Nah itu ceritanya gimana sih Mbak? Mbak kayak mal praktek atau gimana maksudnya? Sebenarnya sih bukan dibilang malpraktek ya, jadi mungkin itu kecelakaan ya kalau aku bilang ya. Ya mungkin kita kan nggak tahu ya penyebabnya. Sekarang saya ditawarin untuk endorse. Oh, awalnya ditawarin endorse. Jadi Taunya saya nggak harus cocok. jadi saya milih endorse apa yang saya mau ya kan. Saya pilih filler. Jadi pas 1 tahun habis di filler dagu dan bibir mengeluarkan nanah gitu. Jadi saya kaget juga kok filler bisa begini, bisa ngeluarin nanah. Ya sekarang kan kemungkinan itu kan ya banyak yang terjadi ya. Bisa juga mungkin bahannya yang kotor, udah lama disimpan. Mungkin ini barang bekas orang atau yang sayang lah dibuang, simpen aja ntar bisa dipakai lagi, bisa begitu ya. Iya. Bisa juga yang pengerjaannya yang tidak bagus. Tenaganya tidak Tenaganya juga nggak profesional, bukan dokter kan bisa juga. Ya betul. Cuman kenapa waktu itu kan kasusnya menggantung karena posisi saya juga di situ istilahnya kurang saksi, ya kan? Oh jadi datang sendiri? Datang sendiri, saya sama teman. Karena di Indonesia itu yang benar jadi salah, ya kan? Ya kan, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nah, hukum di kita kan begitu. Yang mana punya duit, yang benar jadi bersalah. Nah itu benar. Nah, memang mana-mana harus cian dulu kenceng kalau menangkap orang, cuannya dulu. Nanti musuh kita cuannya lebih tinggi repot. Tapi keadilan jadi susah. ntar. Mungkin Mbak saksinya kurang, tapi kan buktinya Bukan. ada. Walaupun bukti tetap kan polisi juga harus minta saksi. Oh. Ya kan, saksi yang mengerjakannya itu sih sebenarnya kalau memang saya waktu itu saksinya lebih dari satu aja sih kuat, ya kan. Apalagi yang menangani saya kan saya belum tahu dia dokter atau enggak. Kan itu harus dicek dan dicek.
Sekarang nangkep orang itu kalau nggak ada chain juga kan susah, nggak sembarangan. Pokoknya duit ya, Bo. Pokoknya intinya duit kenceng bisa, ya kan? Saya kalau misalkan bayar gede-gede buat coba buat nangkap orang, hasilnya lebih besar yang dikeluarkan daripada penggantian, Iya. buat apa? Mending saya buat ngerawat sendiri nih muka, ya kan? Nggak sebanding. Keberatan nggak? Mau dong kasih lihat, boleh nggak? Jadi kan kemarin aku masih dokter lagi dikasih kolagen. Katanya kolagen itu fungsinya untuk meratakan jahitan, menghaluskan. Tapi itu bisa nanti tahapnya bisa 3 kali atau 4 kali. Jadi benar-benar menyamarkan, meratakan seperti kulit. Tapi kemarin saya baru tahap 1 kali. Masih harus berkali-kali sih. Nah, ini harus 3 kali 4 kali lah baru lebih bagus. jadi Ini udah kemarin agak hitam-hitam ya. Ini udah agak ada kolagennya, nanti dia membentuk jaringan kulit baru. iya. Gitu. Kalau kolagen itu Sayang kan banget, aduh di muka lagi posisinya. Aduh. makanya itulah sangat disayangkan. Gemes banget, iya. Karena kan saya kan yang jualkan itu kan mahal. Paling tidak mereka itu ada kata minta maaf aja kayak, atau saya gantiin Ren, kamu habis biaya berapa, inisiatif kayak gitu ya. Maksudnya gitu. Kalau kan nggak ada banget kayak begitu. Sekarang namanya orang pernah gagal di tempat yang salah, masa kita mau memperbaikinya di tempat yang salah juga sih, pasti takut dong. Mendingan kita ngebiayain tempat lain gitu kan. Harusnya dia itu mikir gitu loh. Saya masih berbaik bukan hati. di tempat yang sama nih sekarang? Oh enggak, ngapain kita ke tempat dia lagi? Sama aja masuk lubang buaya lagi. Kalau bener, kalau makin jelek, ya dong. Berarti dia memang nggak profesional tuh, Mbak. Kok menurut aku ya. Istilahnya nggak profesionalnya dalam arti kata, oh ya kok jadian begitu, walaupun istilahnya saya harus balik lagi ke tempat dia untuk diperbaiki dengan timnya dia, tetap saya nggak mau. Ya kan, paling tidak dia oke Rensi, kalau nggak mau saya biayakanlah semua, habis berapa, ada tanggung jawab ngomongan begitu. Saya aja masih baik hati nggak ngebocorin nama kliniknya gitu ya. Nah, Gitu. kenapa nggak dibocorin? Karena Kenapa? zaman sekarang itu kan nggak sembarangan orang ngejelek-jelekin. Karena zaman IT, nanti kita berbalik, kita mencemarkan nama baik. Padahal walaupun kita bener ya kan. Boleh tahu nggak di daerah mana? Kelapa Gading. Pokoknya adalah daerah-daerah Jakarta Utara. Saya tuh masih berbaik hati karena Kelapa gini. Gading nih, geng. Enggak Kelapa Gading, pokoknya Nggak ya? Jakarta Utara. Pokoknya sekarang gini, kita nggak sembarangan menjelekan orang itu kalau buktinya kan memang nggak kuat. Iya. Makanya kenapa saya keep itu, saya merasa memang juga itu Ada kesalahan Mbak juga di ada situ. kesalahan juga mungkin yang saya tidak prepare. Karena Iya, kan kita nggak iya. akan, siapa sih orang yang mau mengalami kecelakaan, Iya, kan nggak iya. ada. Dan saya datang ke situ kan nggak yang tipe yang ngevideoin atau apa-apa. Kita kan nggak tahu iya, kejadian. benar, Oke, benar. video ada, tapi kan dari timnya mereka. Oh Ya iya dong, iya. nggak mungkin timnya mereka mau Iya, iya, mau ngebuka, mau buka, iya, benar. mau memberikan video itu ke kepolisian, ya kan, gitu. Kecuali memang kalau saya ada duit ngorek sampai tuntas mungkin bisa gitu. Iya, iya. Tapi takutnya pengacara saya sih bukannya ini ya, takutnya nanti dibilangnya pengacara saya takutnya nggak becus ngurus ini. Ya sekarang kan pengacara juga nggak sembarangan. Iya iya. Jadi Ngurus, juga kalau nggak ada bukti, nggak ada saksi ya susah. ya, dia nggak bisa kerja juga, nggak ada Bisa bahannya. kerja. Nah, benar-benar. Nanti berbalik malah aku yang berbalik lah, aku yang ditutup pencemaran nama baik nanti Iya, jadinya. malah dituntut balik ya. Balik repot. Nah, gara-gara kejadian ini Mbak tuh sampai kemarin sakit sampai turun sekitar 7 kilo ya. Dari 65 turun jadi 57. Padahal sakitnya tuh di wajah, tapi kenapa kok bisa sampai Karena kan turun? obat-obatannya keras. Obat-obatannya itu antibiotiknya mungkin kenain ke lambung gitu. Jadi agak Nah, keras. boleh tahu nggak dari Mbak mau memperbaiki dan obat-obat itu udah habis berapa? Itu waktu ngebukanya aja untuk mengerok Operasinya aja, tuh, sampai operasinya sekarang tuh 60 juta. Udah 60 juta. Betul. Harusnya tuh tanggung jawab mereka tuh. Belum bolak-balik kontrolnya itu isi kolagen, dokternya apa segala macam, banyak lah. Kalau pikir-pikir bisa habis 300 lebihan ya. Kalau untuk tahap-tahap berikutnya Total ya. Iya, karena kan saya kan sebelum ini dioperasi kan saya kan ada tahap ke dokter dulu bolak-balik, Iya. obat apa, konsultasi konsultasi ya, sebelum obat, tindakan. Nah, iya. mengeluarkan infeksi kan pakai obat ya kan. Oh, jadi yang itu yang nanah-nanahnya itu harus dikeluarin dulu Ya dong, baru dibuang, dibuangnya operasi, buangnya bukan dibuang sembarangan, Iya. operasi dibelek, dikerok. Aku dengernya aja udah ngilu, Mbak. Sumpah
sumpah. Aduh, soalnya di wajah lagi emang mesti hati-hati juga sih sekarang ya. Walaupun endorse kan kesannya kita yang dibayar atau kita yang dapat gratis, banyak yang gratis, ada yang Sebenarnya dibayar. bukannya nggak Jadi kayaknya semau dia aja mau bikin kita apapun. Sebenarnya gitu. banyak Nggak yang boleh bilang gitu juga ya. nggak mensyukuri. Kalau saya tidak mensyukuri itu, kalau saya ganti wajah, ya kan? Kalau Merubah. dia memperbaiki. Kalau ini kan hanya filler yang sifatnya itu sementara. Iya. Orang semua bukan cuma saya doang, kok banyak artis yang pada di perawatan, kan? Kan selama ini nggak ada yang diganti, Mbak. Nggak ada bodoh. Serius. Berarti asli ya. Nah, kalau saya sih sekarang gini aja. Kalau hukum di dunia tidak bisa menyelesaikan, masih ada hukum akhirat. Saya percaya namanya hukum karma, ya kan? Iya ya. Nggak ada saya, mungkin pasien yang lain nanti. Nah, kayaknya Yang- harus banyak korban nih baru rame-rame ngelaporin ya. Benar. Kayaknya rata-rata di Indonesia begitu. Tunggu banyak korban dulu, tapi kan kasihan dong. Masa mereka jadi korban dulu, kita harus jadi korban dulu baru ngelaporin rame-rame ya kan? Kasihan banget. Ya begitulah hukum di Indonesia. Yang bener jadi salah. Gitu ya. Apalagi kalau udah duit yang berbicara, Iya ya. udah gampang semua ditutup dengan uang. Stres nggak gara-gara itu, Mbak? Stres sih. Ya ngapain bikin stres, hidup ini kan penuh warna. Ya dong, kalau nggak ada warna-warna, Oh. nggak berkesan. Nggak warna-warni dong, iya, Nggak iya, berkesan, gitu kan. Ya udah, ikhlaskan saja semuanya, ya kan. Iya benar. Yang penting masih ada orang baik yang masih mau menolong. Siapa tuh? Dokter saya ini. Oke. Ah, Baik kalau banget. kalau dokter yang ngerawat Mbak Rensi bilangnya gimana? Ini kesalahan apa gitu menurut dia? Kan dia tahu dong indikasinya apa gitu loh. Menurut dia apa? Ya udah, sebenarnya itu dari katanya- obatnya, dari alatnya apa dari tenaga orangnya? Ya itu banyak kemungkinannya. Bisa juga kotor, bisa juga kurang Itu berpengalaman, bisa juga menurut dokternya itu ya? iya, bisa juga ini silikon yang disuntikan gitu. Bukan filler ya? Bukan filler, banyak kemungkinan. Cuman karena buktinya aja itu yang tidak kuat. Iya ya. Memang sekarang mesti hati-hati ya. Bener loh, mesti hati-hati kita, apalagi ya zaman sekarang ya kan gitu. Nah, Sudahlah, orang kan kalau kayak gitu nggak berkah. benar-benar ya kan. Berarti kalau kayak gini Mbak, mau syuting-syuting juga Aku mah pede-pede aja, syuting kan Serius? sekarang udah canggih kan, bisa ditutup make up. oke. Jadi nggak pengaruh ya, nggak ada rasa. Sebentar lagi cantik, muka saya ganti Ai. jadi Angelina Jolie. Angelina Jolie. Iya loh, Udah Mbak. canggih sekarang. Mbak Rensi kenapa awet muda sih? Karena saya orangnya nggak pendendam, ya kan. Saya orangnya selalu positif dengan siapapun, tidak ada berpikiran jelek. Selalu mau berteman dengan siapa aja. Nggak pernah mikirin urusan orang lain gitu kan. Betul. Jadi happy aja, selalu happy, tertawa dan tersenyum. Iya, Mbak Rensi tuh lupa kita pernah ketemu mungkin sekitar 12-an tahun lalu. Mungkin dan ya. itu tidak ada yang berubah. Masa sih? Alhamdulillah. serius. Mungkin karena saya selalu dicintai brondong-brondong. Brondong aja pikir saya umurnya samaan, padahal Iya, mah dia makanya. padahal udah kepala 4. Luar biasa. Ya itu karunia dari Allah ya, Iya, iya. diberikan awet muda. Iya, jadi memang harus disyukuri dan dirawat, dipelihara ya. Benar-benar. Harus disyukuri, alhamdulillah dikasih sehat aja udah bersyukur. Nggak usah sih kaya mah, saya mah nggak perlu kaya. Iyalah, nggak Penting dibawa mati saya juga. saya sehat aja, yang penting saya dibikin awet muda aja, pengennya gitu doanya. Biar bisa mau berondong gitu. Yang pengen ada yang ngurus juga, dicintai dan disayangi kan. Iya dong, teman-teman hidup ya. Nah, Teman hidup harus. kalau kata dokternya ini berapa kali lagi sampai ya maksudnya jangan terlihat cacatnya gitu loh. Ya insya Allah bisa sampai 3 kali, Masih mungkin 3 udah kali bisa lagi ya? rata kulitnya. Nanti kalau kulitnya itu sudah merata, baru nanti diisi sama implan. Karena kalau kolagen sifatnya hanya meratakan bagian jaringan yang kena jahitan. Jadi 3 kali operasi lagi itu dalam jangka waktu berapa lama, Mbak? 3 minggu, 3 minggu, 3 minggu. Oh, sebentar juga loh ya. Sebentar. Maksudnya nggak sampai Ya, nggak- operasi. Pokoknya tahun depan udah cantik lah ya, udah operasi bagus dagu, lagi. operasi ringan kok, bukan berat. Iya ya. Kalau yang Nggak berat perlu- tuh mungkin operasi pengurusan badan kali ya. Ambil lemak tuh yang berat ya. Maksudnya Iya. tahap pemulihannya lama banget.
Kalau kayak dagu, hidung, sedot-sedot kayak di pipi tuh kayaknya cuma seminggu 2 minggu. Yang penting kuat sakitnya aja ya. Iya, benar. Sakit loh itu namanya juga. Sakit, justru Dibedah. sakitnya waktu infeksi. Yang sakitnya karena kan demam tinggi. Waktu saya demam itu, justru pas habis operasinya ini malah nggak sakit saya. Wah, aku tau Cuman nggak? agak kaku aja. Sekarang udah denger demam-demam tuh udah agak-agak gimana gitu ya, Bo. Secara Iya, COVID kemarin kan demam itu dikira juga. demam, Nah, dikirain makanya, corona. Wah, padahal memang dari infeksi dari makanya aku sininya. bilang, nanti pas demam dikirain corona, dikirain COVID, ternyata Iya, memang dari infeksi. tapi sebenarnya kita kalau ke klinik kecantikan itu harus dites COVID sih. Oh gitu. Tiap tindakan operasi iya, karena harus. kan ada sentuhan fisik ya. Iya. Betul. Tapi Mbak sehat kan? Sehat, Iyalah. afiat. Aduh. Jadi saya udah kurus, jadi jangan sampai gemuk lagi nih. Oh gitu ya. Oh ya. Berarti nanti Biar kalau langsing segini terus. tester jangan dimakan lah lagi. Iya nih, aduh mentang-mentang jual bami, ada mie tester nih Ren. Ada lagi mie tester nih, buset gue makan bami mulu. Jadi ini udah 2 cabang, rencananya mau buka ketiga, keempat dan Insya Allah kalau ke-15 kalau kapan? tempatnya ada yang mau join, yang punya Nah, tempat. buat misalkan kalian nih. misalkan ada yang punya restoran, tempatnya belum ada mie ayam, kita masuk deh gitu, sewa Oh. tempatnya kayak gitu. Jadi kayak nebeng lah ya. Nebeng daripada kosong tuh tempat. Benar, Kayak benar, sekarang benar. di Bekasi kan gitu. Kebenaran yang di Bekasi kan punya temen, dia ada restoran makanan tapi nggak ada baminya. Jadi saling mendukung. Kadang nggak ada yang mau makan bami, ada yang makan lain. Nah, Jadi itulah betul, namanya betul, guna betul. temen. Biar iya, tempat rame, saling sharing usahanya. Harus apa nih? Harus kayak restoran, apa warung boleh, apa harus ruko, apa? Pokoknya ruko mana aja yang bisa jualan bami, dia jualan apa kira-kira yang sepi. Insya Allah kalau ada kita rame. Karena kan iyalah. minumannya kan dari kafenya atau dari restorannya. Oke. Kita spesial mie ayam ya. Saling ngebantu. Kadang orang nongkrong nggak pengen makan bakmi besok pengen makannya lain ya. Benar. Udah saling membantu temen lah gitu. Iya, Kayak saling Opa gini melengkapi. kan ada makanan lain juga, minumannya di dia semua. Jadi dia Opa, gue baru Oh. tahu panggilannya. dia panggilannya Opa loh. Oh, makanya baru tahu. Oh, kalau lalu manggil dia di tempat ibadah, panggil aja Opa. Makanya. Sialan ikut-ikutan nih gue Ntar kali. gua panggil Opa tuh si botak. Ya, oh gitu. Jadi tempat sebenarnya nggak terlalu harus gimana yang Nggak harus penting. gimana. Ini orang aja modelnya panas. gerobak aja. Gerobak aja, ini aja panas. Mm-mm, Kalau nggak yang di apa-apa cabang lah. yang di Cilandak Barat mah full AC. Ada kopi-kopinya, ada jual tembakau juga, tembakau apa untuk aroma-aroma tembakau berbagai macam rasa orang yang suka smoke ya. No, gitu. Tempatnya homey banget, emang kayak rumah, ternyata dalamnya kita sulap menjadi tempat nongkrong, restoran, warung rumah gitu loh. Warung rumah ya, rumahan. aku lihat homey banget. Kapan-kapan Homey kalau banget. pas Main lah lagi kalau ke selatan, kalau di ke daerah situ, sana. bawa Saya kan teman-teman. lumayan, jauh dari Makanannya bukan mie ayam aja di situ, ada ayam geprek, ada sate marangi, ada soto, ada ya macam-macam lah makanan-makanan santai di warung aja sini. gitu. Iyalah. Tapi kalau favorit aku sih emang mie ayam. Ayam Dari sama dulu. sama aku juga hobi. Orang Indonesia mah sukanya mie ayam, Kelapa bakso Gading ya, itu pusatnya aja, mie ayam. ember. Gue semua Benar. Kelapa Gading mie ayam lu gue Iya, cobain. udah coba ya, iya. Sama. Tapi memang setiap mie ayam itu punya ciri Ya, khas masing-masing. Kita nggak bisa bilang kecuali beda ya. Kalau mie ayam gerobak kampung tuh beda ya. Itu rasanya sama semua kan modelnya ya. Benar. Tapi kalau yang namanya ada bami restoran yang spesial itu rasanya beda. Kayak yang kamu makan beda kan dengan Iya. Kelapa Gading. Jadi memang Beda. punya ciri khas sendiri. Jadi dia mericanya agak banyak Merica, dan aku malah wijennya. suka ya. Enak. Rasa wijen. Iya betul. Nah itu Benar. enak kok enak. Beda lah sama yang lain. Cobain deh. Sudah datang nih ke mana Bekasinya? Harapan Apa sih? Indah Harapan Bekasi. Harapan Indah Bekasi dekat Patung Kuda ya. Ya depan patung kuda. Ini blok Breakfast apa and sih? lunch. Nanti gue bikin teksnya. Tenang aja. Oke. Nah terus rencana ke depan Mbak masih suka syuting nggak sih? Sebenarnya sebanyak Covid banyak yang ke pending ya, layar lebar 2 ke pending. Oh iya ini mau syuting ya minggu depan ya katanya sama itu sih, Opa. itu sih untuk ini ya, untuk Layar lebar katanya. iya untuk di Okeflix gitu kan sekarang lagi model-model Jadi nggak sinema lagi ya. Iya. Sekarang kan Yalah, udah banyak. tutup. Ya mudah-mudahan cepat buka ya, biar Bioskop film lagi tutup. Iyalah. biar film bisa jualan bangkit lagi ya kan. Pekerja seni tuh aduh kasihan Iya, banget kasihan. sekarang tuh. Kayaknya udah menyesal juga untuk lockdown ya, nggak ada gunanya juga. Siapa yang nyesel?
Ya aku harap pemerintahnya menyesal lah, jangan lockdown begini juga kan, akhirnya kasihan ya, susah makin susah. Iya. Artis jadi jualan makanan. Iya, nggak apa-apa lah, masih halal. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting halal. Seru, nambah teman baru juga. Tapi kasihan juga, mungkin kayak pekerja malam juga kan, Ya, bagaimana benar. juga kan mereka manusia ya kan. Pekerjaan apapun yang mereka cari itu pasti kan untuk keluarga, untuk orang tua. Kalau sampai di lockdown begini kan, ya kasihan ya kan gitu. Iya. Yang imbas ke semuanya ke orang yang susah sih. Ya. Tapi orang yang berduit banyak, orang-orang kaya juga imbas kok Mbak. Ya, iya semuanya sih rata. Makanya rata. kalau yang masih ada simpanan duit sih masih enak. Kalau yang Iya, nggak ada betul. itu, nah kayak Iya, kita iya. kita ibaratnya Benar, kan. Kalau benar. duit udah mau nipis mau gimana? Iya, Kan benar. gitu. Ya, kita hanya bisa berusaha lah seperti saat ini ya. Semoga udah nggak berusaha. usah lockdownan deh, biarin aja orang bekerja. Yang penting kita jaga jarak, pakai Iya. masker, cuci tangan, ya kan? Ya, betul. Ya udah mandi kalau habis keluar. Ya namanya virus di Indonesia panas mati kok Iya, langsung. benar. Ya kan, kecuali kita salju, dingin gitu Iya, kan. iya, Kan iya. katanya kan virusnya kalau udah kena panas berapa jam mati. Iya, Berarti di benar. Indonesia udah dong, udah panas tahun begini. Iya, ya, benar. Aduh, memang semua udah pada teriak Mbak. Ini udah parah gitu kan, daripada kita makin lama makin Ya, jangan down, sampai makin nanti negara krisis. kita dikuasai dengan negara lain ya. Semoga kita bisa seperti dulu lagi lah gitu kan. Terus juga untuk yang demo-demo juga jangan sampai ngerusak Ya, barang betul. yang udah dicakepin, udah dibagusin ya, paling saling menghargai lah ya. Boleh demo, boleh berinspirasi hak-hak mereka, tapi jangan merusak Iya. apalagi sampai menghancurkan. Kadang-kadang mereka cuma ikut-ikutan aja Mbak, Iya, orang ikut-ikutan anak-anak tapi pelajar. Iya. tapi nggak mengerti tapi ikut-ikutan. Yang Iya. penting gue ikut rame-ramein gitu ya, jangan juga begitu ya kan. Benar. Masalahnya makanya kan Indonesia itu udah maju, fasilitasnya udah bagus, jangan sampai jadi hancur kan hanya karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Iya, benar-benar. Sedih banget. Nah, mudah-mudahan nih akhir tahun ini kita udah mulai merangkak lagi nih ekonomi. Amin. Tahun depan rencananya apa nih Mbak? Ya semoga film aku berjalan lagi, sinetron aktif lagi. Udah syuting, tinggal tayang atau gimana? Enggak, belum syuting lagi, semua persiapan semua. Orang mau gimana mau syuting. Kita lagi syuting di stop. Ya kan, kasihan juga. Ya pokoknya biar bisa aktivitas lagi perindustrian perfilman lah gitu. Ya TV mesti mulai berkembang lagi. Ya kemarin sakit, semoga cepat sembuh semuanya ya. Ini kan banyak loh karyawan-karyawan TV yang pada kena COVID. Oh serius? Iya, ya semoga cepat sembuh lah biar mereka aktif kembali ya kan. Oke. Jadi semuanya bangkit lah. Pokoknya tahun depan aku sih optimis sih kita Ya. udah lebih baik lagi. Amin. Malah ini kan musibah ini udah rata. Itu banyak membuat kita lebih Saling bantu membantu deh, ya, saling. Ya, lebih nama- care sama lebih sesama care ya, sesama. sama saudara juga ya, dia sesama agama. kurang, ya benar. Sesama agama apapun kita tetap harus saling bersatu ya kan. Pokoknya kita saling peduli satu sama lain. Ya, harus gitulah. Memang banyak betul negatifnya atau dampaknya banyak dari COVID ini, tapi banyak positifnya juga ya. Kita Ya. ambil positifnya aja lah. Toh semua badai pasti akan berlalu. Setuju? Amin. Tidak ada cobaan yang melebihi dari kemampuan Nah, kita. Yang itu. penting kita selalu berdoa, ingat sama yang kuasa. Ya jangan lupa bersedekah bagi yang membutuhkan. Ya. Ya semoga Indonesia tetap bersatu. Oke. Ya, shoot lah, ya kan? Kapan-kapan kita ngobrol lagi, Mbak. Cus main ke kafe aku. Iya, yang Cilandak di kan? Cilandak Barat ya. Itu tiap hari ke sana? Namanya Warung Malaki. Tiap hari ada di sana. Alamatnya? Warung Malaki Jalan Jamrut 2 nomor B4 Cilandak Barat. Jamrut. Oh, Jamrut. Depan Citos. Depan Citos ya? Yes. Oke. Nah, kalau kalian yang daerah selatan deket Citos boleh mampir ke Jalan Jamrut ya. Belakang sekolah high school. Oh, dekat high school. Ya. Oke. Nanti kita ketemuan lagi di sana. Thank you, Thomas. Jangan bring vlog yang lainnya. Oke, jangan lupa Tapi kamu vlog makanan ya. boleh anything lah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya yang mau nyobain Bami ete. bakminya. Namanya apa sih nama bakminya? Bakmi ete. Bami Ah. Amatiana. Oh gitu, yang mau nyobain bakmi ete, sama T gitu. T, iya. Oh, bakmi ete bisa mampir ke Bekasi atau ke Cilandak. Nanti aku kasih di teksnya ya. Oke. Thank you. Bisa ketemu kita langsung. Bye.